Luar angkasa tak henti-hentinya membuat kita takjub dengan penemuan-penemuan yang melampaui batas pengetahuan kita. Sistem Kepler-51 yang terletak 2.400 tahun cahaya jauhnya di konstelasi Cygnus adalah contoh utama. Dikenal dengan 3 planet supernya, dunia raksasa dengan kepadatan seringan gula kapas, sistem ini telah menarik perhatian para astronom selama bertahun-tahun. Sekarang, teleskop luar angkasa James Webb telah mendeteksi planet keempat, yang dijuluki Kepler-51e. Apa artinya ini bagi pemahaman kita tentang planet, dan mengapa ini begitu penting? Dalam video ini, kita akan menyelami misteri sistem Kepler-51, mengeksplorasi sains di balik planet-planetnya yang unik, dan membahas apa yang diungkapkan penemuan ini tentang alam semesta. Sistem Kepler-51 merupakan yang menonjol dalam katalog penemuan planet. Tidak seperti kebanyakan eksoplanet yang diketahui, 3 planet yang diidentifikasi sebelumnya, Kepler-51b, Kepler-15c, dan Kepler-15d, keduanya sangat besar dan sangat ringan. Kepadatannya sangat rendah sehingga sering digambarkan sebagai planet gula-gula kapas. Planet-planet ini ukurannya mirip dengan Saturnus, tetapi masanya hanya beberapa kali lipat dari Bumi, sehingga kepadatannya hanya 0,1 gram per sentimeter kubik. Bayangkan sebuah planet seukuran Saturnus yang mengapung di air. Planet itu akan tetap mengapung. Para ilmuwan berteori bahwa planet-planet ini terdiri dari inti berbatu kecil yang diselimuti oleh atmosfer besar, yang sebagian besar terbuat dari hidrogen dan helium. Namun, pembentukan dan kelangsungan hidup mereka menghadirkan tantangan signifikan bagi pemahaman kita tentang ilmu planet. Mengingat kedekatannya dengan bintang muda yang sangat kuat radiasinya, orang akan menduga atmosfer mereka telah terkikis oleh angin bintang sejak lama. Namun, mereka tetap utuh, menentang harapan dan memicu pertanyaan tentang bagaimana planet-planet seperti itu terbentuk. Penemuan Kepler-51e baru-baru ini menambah teka-teki ini. Tidak seperti 3 super-puff yang diketahui, Kepler-51e belum pernah diamati secara langsung melintasi bintangnya. Sebaliknya, ia terdeteksi melalui pengaruh gravitasinya pada orbit planet lain, sebuah fenomena yang dikenal sebagai variasi waktu transit. TTV. Berdasarkan data yang tersedia, para ilmuwan memperkirakan bahwa Kepler-51e memiliki periode orbit sekitar 264 hari, menempatkannya di dekat zona layak huni sistem tersebut. Perjalanan dimulai dengan upaya untuk mengamati transit Kepler-51d menggunakan Webb. Ketika planet melintasi bintangnya, mereka menghalangi sebagian kecil cahaya bintang yang menyebabkan penurunan sementara dalam kecerahan. Dengan menganalisis waktu dan karakteristik transit ini, para ilmuwan dapat menyimpulkan informasi penting tentang ukuran, orbit, dan komposisi sebuah planet. Namun, selama pengamatan Webb terhadap Kepler-51d, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Transit planet tersebut terjadi 2 jam lebih awal dari yang diperkirakan. Suatu perbedaan yang terlalu signifikan untuk dijelaskan oleh kesalahan kecil dalam model tersebut. Anomali ini menyebabkan para peneliti berhipotesis tentang keberadaan planet tambahan yang tarikan gravitasinya mengganggu orbit planet-planet yang diketahui. Untuk menguji hipotesis ini, para ilmuwan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk Kepler milik NASA dan misi ujinya, teleskop luar angkasa Hubble, dan beberapa observatorium berbasis darat. Dengan membandingkan pengamatan ini dengan model yang ada, mereka mengidentifikasi konfigurasi 4 planet yang menjelaskan perbedaan yang diamati. Model baru ini memperkenalkan Kepler-51e sebagai planet keempat, dengan orbit yang sedikit lebih besar daripada Venus di tata surya kita. Yang membedakan penemuan ini adalah metodologi yang digunakan untuk mendeteksi Kepler-51e. Planet tersebut diidentifikasi bukan melalui pengamatan langsung terhadap transit, tetapi melalui variasi halus yang ditimbulkannya pada orbit tetangganya. Metode ini dikenal sebagai variasi waktu transit. LOSO, orbitnya yang dekat dengan zona layak huni, menimbulkan pertanyaan tentang potensinya untuk menampung kondisi unik. Mungkinkah ia memiliki karakteristik yang berbeda dari super-puff yang diketahui? Dan apa yang keberadaannya ceritakan kepada kita tentang pembentukan dan evolusi sistem planet seperti Kepler-51? Namun, sistem Kepler-51 bukanlah satu-satunya yang menawarkan wawasan inovatif tentang keanekaragaman planet.
Pertimbangkan sistem TRAPPIST-1 yang terletak hanya 40 tahun cahaya jauhnya. Sistem yang menarik ini menampung 7 planet seukuran bumi. 3 di antaranya berada dalam zona layak huni, area yang kondisinya mungkin mendukung keberadaan air cair. Meskipun tidak satu pun dari planet-planet ini merupakan super puff, orbitnya yang rapat dan karakteristiknya yang beragam menjadikan TRAPPIST satu sistem utama untuk mempelajari pembentukan planet dan potensi kehidupan. Contoh menarik lainnya adalah Kepler-22b, superbumi yang ditemukan oleh misi Kepler. Terletak di zona layak huni bintang induknya, ukuran dan lokasi planet ini menjadikannya kandidat yang menarik untuk mengeksplorasi komposisi atmosfer dan menilai kondisi kelayakhunian. Kepler-22b menunjukkan keragaman lingkungan planet yang luar biasa, bahkan di antara planet-planet dengan klasifikasi yang sama. Di sisi lain, P67 memiliki kemiripan yang lebih kuat dengan superpuff Kepler-51. Kepadatan raksasa gas ini sangat rendah sehingga menantang teori yang ada tentang pembentukan planet dan retensi atmosfer. Seperti planet Kepler-51, HATP67b berfungsi sebagai pengingat akan kompleksitas dalam memahami bagaimana dunia seperti itu dapat bertahan di bawah radiasi bintang yang ekstrim. Bersama-sama, sistem ini menggambarkan keragaman planet yang luas di galaksi kita. Masing-masing menawarkan wawasan unik tentang proses yang membentuk planet, atmosfernya, dan interaksinya dengan bintang induknya. Mengenai Kepler-51e, langkah selanjutnya sudah jelas. Mengamati transitnya akan memberikan data penting tentang radius dan kepadatannya, membantu para ilmuwan menentukan apakah itu superpuff atau jenis planet yang sama sekali berbeda. Selain itu, studi spektroskopik dari superpuff yang diketahui dalam sistem tersebut dapat mengungkapkan komposisi atmosfernya, menjelaskan mekanisme yang memungkinkannya terbentuk dan berevolusi. Penemuan ini dan penemuan serupa terus mendorong batas-batas ilmu planet, mengingatkan kita akan kompleksitas dan keragaman alam semesta yang luas. Setiap temuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami proses yang mengatur sistem planet dan memperkaya perspektif kita tentang kosmos. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati penjelajahan sistem Kepler-51 ini, silakan like, subscribe, dan bergabunglah dengan kami untuk perjalanan yang lebih menarik ke dalam keajaiban luar angkasa. Sampai jumpa lagi, teruslah melihat ke atas.